Alter Ego. Karena gimana pun tanpa Purple Fling ini sulit banget untuk bergerak. Tapi ya, game kedua kita akan melihat apakah memang Link atau Harit. Tidak Udah dilepas ternyata Haritnya. Yep. Udah masuk bengkel ya. Harus sih, menurut aku harus udah mulai respect ya. Oke, Matilda Harit. Melepas Arlot kah? Harlock. Nah itu Haritnya dibuang. Udah gak ada Harit sekarang. Iya dibuang dong makanya. Ya, Serem ganti, kan? ganti kemana dulu nih sekarang? Serem. Serem loh. Cloud-nya loh, Cloud-nya si Eman juga serem. Cloud-nya dia. Tapi Makanya tadi aku pikir mungkin dari Alter Ego mau bawa Marksman ya. Di gold lane. Tapi ternyata masih membawa Esmeralda kan. Bawa Yep. Duo Fighter belum bisa jadi patokan sebenarnya. Untuk di season ini dia Duo Fighter ada yang udah pernah menang belum ya? ada yang Onyx pas Yang waktu pakai pertama Roger ya? kan. Oh iya Roger. Yang Roger Jungle. Kan Tapi Alter Roger Ego yang tuh kan- bawa. Alter Ego yang bawa. Tapi kan Roger itu termasuk ya sih, sebenarnya nggak pure fighter kan dia. Bukan pure assassin ya, fighter Iya. semi-semi lah dia. Semi-semi Iya, kan? semi-semi dia. Ada DNA Marksman-nya juga kan. Iya, ada marksman-nya ya. Oke, Valentina lepas sekarang. Wah Nathan sekarang kan. Nathan yang diambil. Tapi yang dengan dilepaskannya Valentina, ini bakal langsung diambil kah untuk Alter Ego? Karena Angelanya sudah di-ban. Mereka gak bakal memainkan kombinasi seperti Link Angela kembali. Ada Faramis? Ada Faramis, tapi kemarin kan 3 kali Valentina. Iya. Ya kan buat Sally Boy. Cuma menurut aku kayaknya udah nggak bisa berpatokan harus main Valentina doang. Betul. Tapi Valentina bisa at least ya, ini ngedinai apa yang bakal diambil oleh lawan. Oke. Kalau mereka ambil suppress, mereka ambil semacam kaja gitu. Iya, at least ada jaminan kopinya ya. Oh, tapi langsung diambil 2. Barat dan juga Barat Roger. Roger. Dan dua-duanya bahkan bisa di-flex kalau ngelihat Alter Ego ya. Nah ini cukup menarik ya. Karena Tas bisa pakai apapun. Iya, dan bahkan ya Apapun. Roger Jungle kan dibawain sama Tas juga. Iya, dan Moreno sempat bermain juga untuk di klasemen MPL Season 13 ini memang seru katanya. Yang Iya. posisi di atas mau dibalap, ya kan? Tengah dan mau bawah ini poinnya sama. Tipis-tipis semuanya jadinya. Tipis banget. Ini di atas mau dikejar masih Bigatron ya. Iya, mereka nomor 1 ya sekarang. Ya. Moreno lagi dikejar nih kayaknya. Sabar ya, sabar. Reno. Oke, dan ada Fredrin seperti yang tadi kau udah sempat bahas, memang kalau ngebawa tank jungler ini masih banyak potensi ya. Betul, betul. Kan ada Fredrin, ada Barat seperti biasa, lalu ada Akai juga, tapi karena sudah melihat ada Barat yang dipick sama Alter Ego, kita langsung menjawab dengan ada Fredrin. Ya, dan bahkan mereka membawakan Valentina juga di sini. Efek Fear. Dan memang bisa ditakuti, apalagi Freddy bisa jadi badan. Belakangnya ada yang nembak-nembak Nathan dengan penetration fullnya. Tinggal Alter Ego ini sebenarnya mau nge-flex atau enggak. Nah ini juga termasuk di pick juga nih buat Sally Boy. Iya, betul. Dengan Valentina ya. Jadi kita bakal melihat Sally Boy lagi ya dengan hero yang baru tadi Angela. Di game Yes. 1. Valentina di hari yang kemarin, hari ini baru. Berarti masih 0% ya so far ya untuk win rate dari Sally Boy sendiri di posisi mid lane. Menang sekali kan kemarin? Oh menang sekali ya? Iya, Oh iya menang game 3 ya kemarin tuh ya. Oke, Novaria ternyata. Novaria. Nah ini yang tadi aku mau bahas. Kalau misalnya dia nggak membawakan Valentina, at Oke. least masih ada Novaria. Oke. Yang mungkin dibawa ke arah mid to the late game juga ada damage gitu kok. Yep. Untuk bisa open vision, Iya, untuk bisa ngepok damage-nya juga. ini. Dan ya biar pok damage-nya sakit, Minotaur di ban. Minotaur. Ini siapa lagi nantinya yang akan diambil oleh Alter Ego untuk bisa nyikat Nathannya di belakang ya. Iya, mereka Masalah butuh kalau ya. kita udah ngelihat udah sering banget. Barat kalaupun emang sendirian harus menerima begitu banyak damage dan salah satunya adalah Nathan. Gak ada berapa detik. Iya. Selesai gitu loh. Kalau misalnya kita bilang Rogernya ditaruh di area marksman, kan? Dino, Mhm. berarti kemungkinan Barat ini kan bisa dimainin sama Tas. Iya betul. XP-nya kalau misalnya mau loncat doang bisa bawa lapu sih. Lapo. Hmm. Hati-hati dengan Xbox gak? Nah Karena itu. Xbox bisa pegang barat Nah selalu. itu masalahnya Xbox ini bakal dipick kan sama Bigatron nih. Sorizo. Iya kan, dan kita tahu Sorisa juga cukup piawai lah. Atau Xbox-nya di-ban sama Alter Ego. Iya. Tahu-tahu ini kita digocek semua nih Baratnya kayak XP Link diambil lagi om. Nah. Kejar Nathannya. Bisa jadi. Nah itu dia Xbox-nya di-ban. Xbox-nya di ban, jangan sampai barat jadi makanan ya. Iya. Jadi ada Dino panggang seperti biasa. Ritual pemanggilan dulu om. Biasa di game kedua kan efektif tuh. Banyak sih, mau panggil siapa kita? Kita mau panggil siapa nih sekarang? Banyak mas. Oke, tapi sabar dulu nih. Karena Rubio sudah di-ban, mereka gak punya lagi satu sisi, mereka bisa nge-ban sisi yang lain. Seperti Kaja mungkin, Kaja yep, untuk Ki. yang bisa suppress, Grok, semisal, untuk tabrak langsung ke belakang.
Dan Selena, oke. Kita lupa bagaimana Novaria Selena juga bisa menjadi salah satu kombinasi ya. Iya, akhirnya kombinasi ini kan mereka duluan ya kalau nggak salah ya? Iya. Yang ngeluarin ya? Alter Ego, Iya. terus Rebellion juga ada Nah. 4 ya. Dan ini dibuang, dipisahkan. Tidak ingin jadi satu juga dengan efek-efek projectile yang bisa dilepaskan berbarengan dan bisa menimbulkan kerusakan yang besar juga. Dan EXP Lane siapa yang akan dipilih? Apakah Barats sebagai EXP Lane? Atau mungkin ada EXP Lane yang lain yang bisa keluar? X-Milan, aku suka Lapu sih kalau untuk injak belakang ya. Lapo. Atau mungkin ya, kalau Pakito menurut aku agak sulit ya. Meskipun masih bisa sih dengan jab. Betul. Cuma kalau Lapu ini kan loncatnya instan, Ya. ya kan? Kalau jabnya biasanya kalau Lapu tuh kita ngeliatnya tuh jab yang pertama lebih bener Lapu. Iya, itu ya. Ritual pemanggilan dari Momochan. Lapu. Nah, untuk Pai. Ya ini buat bisa lompat ke belakang juga ya. Pai ini harus dikasih hero berantem. Oh, Oh gitu. baru Keluar ya, baru keluar aslinya ya. aslinya Pai itu begitu ya. Oke, tapi tidak ada export untuk Moren, sorry. Jadi kita akan melihat apakah Pakito bisa jadi match up yang bagus. Untuk Pakito. Lapu-Lapu kah? Tapi agak melee ya memang sebenarnya ya. Mereka butuh suppress. Surprise ya? Ya. Kaja kah berarti buat Ki? Satu suppress atau ada yang lain. Wah, Franco Cici. Franco, oke. Dan juga Cici. Ini ditempelin Cici sih sebenarnya lebih ngeselin sih dibanding ditempel dulu ya. Ya karena Cici bisa pegang Barats juga sebenarnya ya. Dan bahkan untuk berhadapan dengan Lapu-Lapu sebenarnya ya Cici masih cukup unggul dari level 1 sampai dengan level yang ketiga. Kalau udah punya Breakfast Fighter ya Cici harus mainin timingnya. Kapan dia bakal melompat ke depan, kapan dia harus mundur ke belakang juga. Karena salah lompat, salah bounce bisa dipanis dengan Breakfast Fighter. Nah, ini tinggal Rasi nih. Akankah mereka membawa mereka support? Sweet adventure starts here. Florin itu Florin, dia. healer. Oke memang ada healer, tapi ini harus berhati-hati apalagi kehadiran Franco. Yep. Ya kan, Blood Hunt-nya yang bisa membuat tim fight-nya harus dinegosiasikan. Dan yang kedua, Valentina bisa mengambil efek bloom. Gak cuma efek Bloom, bahkan bisa mengambil juga ke Astral Eco ya. Dari Novaria memang kalau tergapai oleh Moreno. Tapi ya skor 1-0 sudah dipegang oleh Bigetron Alpha, sang pemuncak klasemen di paruh musim kita. Dan bahkan sampai minggu yang ke-6 mereka sulit banget untuk ditumbangkan. Apakah Alter Ego mereka akan dibalaskan dendamnya di leg yang kedua dengan skor 2-0 atau Alter Ego masih bisa untuk setidaknya memaksakan kita lagi untuk bermain di game ketiga? Yap, aduh sustain ya ini jelas. Apalagi di belakang Barat ya, di belakang Tas bakal ada efek heal, bakal ada Florin. Yep. Game yang kedua, Derby STM akan memberikan sebuah cerita apa untuk kita semua. Karena sudah ditunggu-tunggu oleh Alter Champ, sudah ditunggu-tunggu pula oleh Bigot Troopers. Kira-kira di game yang kedua akan menjadi milik Bigetron atau milik Alter Ego? Bigetron atau Alter Ego? Yo wes kalau begitu, Derby SM, mana suaranya? Wow, ini dia line of down yang begitu panas. Akan derby STM kita. Dan Ki tentunya saja akan bermain lebih agresif tapi... Buset dan dikarung ini dikit lagi dan Ki masih berhasil kabur lah. Masih bisa sempat narik gitu. Delay dulu. Delay. Ya, biar gak jadi 1 gold gratis ya. Iya itu teori kalau aku tidak bisa memilikimu berarti tidak ada yang boleh juga mendapatkanmu. Iya, dan bahkan Eman yang dapetin tadi buat goldnya. Dari gold crab tadi. Oke, dan Torizo dengan full merah, full emblem fighter Festival of Blood Permanence bersama dengan Brave Smite. Tapi Eman ini tercicil dengan cukup parah juga, apalagi ditempel dengan Rasi yang bisa meng-heal Nino. Akan membuat nyaman Ninonya kali di babysit. Ini kalau kata super fans, aus diraul. Buset Diraul ya. Tapi memang sakit banget. Dan bahkan Buset Eman- dengan satu like Bonsya. Berhasil mendapatkan Eman. Oke. Itu dia. Yep. Agresif yang harus dilakukan semenjak awal dan akhirnya tercipta berkat Nino yang memang berani. Kita tahu dari awal bahkan dia berani untuk melakukan poke 1v1 berhadapan dengan Eman. Dan dari posisi Ki juga tidak mampu untuk berbuat banyak karena masih level 2 juga. Masih dipok oleh 2 pemain di area atas. Dan lagi-lagi Rasi kan ini hitungannya juga babysit ya secara tidak Betul. langsung ke arah Nino. Yep. Dan bagian bawah masih ditahan juga oleh Pai.
menunggu mid laner mereka sampai ke bawah, tapi sepertinya nggak bakal ada Sally Boy ke bawah. Cukup jauh untuk positioning bagi Sally Boy sendiri. Dan Super Ken akan lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turtle yang pertama karena dia tahu kalah di first blood awal ini akan buruk untuk Bigetron kalau mereka tidak dapetin objektif turtle pertama ya. Yap, sementara sekarang di area turtle-nya sudah terlihat ada baku hantam yang akan terjadi. Tapi masih cukup kebingungan juga untuk Tasnya. Siapakah yang menjadi korban? Sedikit lagi tersisa dan Tas menjadi korban di gepreknya tersebut. Dan juga untuk sekarang Pai-nya malah terjebak sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. Selesai 2 orang di situ. Selesai sudah 2 pundawa dari pemain-pemain Alter Ego. Karena posisinya tadi Tas itu terlalu jauh juga sih. Yap. Untuk bisa di backup oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan damage dari Super Ken ini terlalu besar kok. Ya, dan ada curtain call juga yang sudah dibuka Soriso tadi ya. Ini buat megangin Tas dan tercicil secara habis-habisan juga tadi. Iya, dan masalahnya dari Super Ken juga membawa konstruksi blast sih. Untuk dari segi emblemnya. Oh lagi men. Purple buff hilang. Diambil lagi dan audience prediction tentunya. Tertariklah sudah masuk ke dalam pelukan dari Perangko. Akankah berhasil langsung dihilangkan tapi entropi. What? Berhasil Nino tapi langsung dikeprak begitu saja. Wah itu untung mau nggak mau Ki harus bisa dapetin trade-nya sih. Kalau nggak ini rugi banget untuk Bigetron. Ya, tapi banyak source yang dibuang oleh Ki juga tadi Bloodhound-nya. Flickernya juga akhirnya harus terbuang. Iya. Karena adanya miskalkulasi dari Eman juga tadi. Dia menahan damage turret yang cukup banyak. Dan ternyata entropy dia meskipun dia bisa swap posisi untuk ke belakang. Itu udah terlanjur ngikut ke badan aslinya. Turretnya udah keburu nembak duluan ya. Ya. Oh dan Nino memang tumbang tapi di jangka waktu yang cukup lama. Dan sekarang skor 3 untuk 3. Di 3 menit, hampir 4 menit game yang berjalan masih cukup adil untuk kedua belah tim. Alter Ego sudah mulai bisa membalaskan nih di game yang keduanya. Dan debut pick tentunya untuk Cici. Kita dari Soris Zizo dan Franco juga untuk Ki. Oke. Buset tuh di atas tuh entropinya dikeluarin pindah tempat. Aku sudah tidak kuat seperti yang tadi di situ. Harus agak sabar ya. Dan Florin menjadi debut juga untuk Kerasi di minggu kita yang ke-6. Ya bersama dengan Novaria juga ya. Ini untuk Sally Boy yang memang baru bermain di season 13 sekarang. Dan Tas masih tanpa purple buff juga yang akan spawn sebentar lagi. Sementara Bigetron Alpha ini mereka harus memperkuat juga Eman yang sudah terpick up sebanyak 2 kali. Ini bahaya banget mengingat bagaimana Eman diperlukan nantinya untuk bisa bermain di late game. Dan masih dengan babysit juga ya dari Rasi ya. Sementara Super Ken masih dengan tugas dia sendiri. Wah gak ada purple Gak lagi. dapat lagi purple buffnya, ketinggalan 2 level sekarang dan Baras yang hampir saja punah. Satu hal lagi yang membuat pergerakan dari Baras, pergerakan dari Tas hilang lagi di situ. Ya karena memang susah banget dipegangin oleh Cici, dilempar lagi dengan Yoyo Blitznya. Makanya tadi aku bilang kan, ditempel Cici itu lebih ngeselin dibandingkan ditunggangi sama Glue tau gak? Ya gini, itu susahnya kenapa ya? Karena Barat itu tipikally dia jalan kaki. Jalan kaki. Kalau misalnya Friendly dan dipegang, dia bisa ngedes dengan Brave Assault. Iya, Bisa melee putus kan, iya melee. betul. Kalau Barat dia jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Jalan pakai dinosaurus. Iya betul. Dan sementara dari Bigetron sendiri mereka memang sedang unggul dari segi network. Tidak terlalu banyak tapi... Oh datang lagi? Datang lagi nih ke atas, mereka invasi lagi tuh, coba lihat. Siapa yang akan langsung ditelan oleh Tas, tapi Tas masih berusaha untuk bisa melindungi ya apapun yang ada di dalam daerahnya. Hanya saja Lava Golem sekarang akan menjadi milik dari Super Ken, tapi didapatkan oleh Tas. Tas harus mundur dulu, terkena efek knock up dan mereka cukup sabar semuanya. Ya dan Cicinya juga sudah mulai join lagi. Datang dari bawah, ada di tengah sudah. Tapi melihat bagaimana tim fight yang sudah berhasil untuk dimenangkan oleh Bigetron Alpha yang mereka dapatin top taratnya. Mereka memilih untuk kembali mereset posisi mereka. Ya dan pergerakan dari Super Ken juga udah mulai berjalan ya ke laning dari Eman sendiri. Wedge berhasil langsung mendapatkan ke arah dari Nino. Itu efek kejut yang luar biasa sih. Wah. Efek kejut yang tidak diduga-duga tapi di area mid. Oke, di area mid coba Kali lihat ada serangan lagi yang akan dilakukan dan tertarik kembali oleh Hengki. Baik sekali dan juga digeprak itu saya di bagian bawah dan Super Ken tetap bisa mendapatkan lagi karena satu purple buff-nya. Namun di tempat yang berbeda, Baratnya pun lagi dan lagi harus punah dan sekarang Lapu-Lapu akankah bisa mendapatkan dan juga memberikan perlindungan terhadap daerahnya. Wah Soriso terlalu kuat sih kok. Dia bahkan sampai berani nahan damage turret kedua loh tadi. Iya, karena efek heal juga kan. Yang didapetin dari pasif yang dimiliki oleh Cici. Dan ini mau Iya. kemana sekarang Pai? Waduh, mau kemana itu sekarang? Gak bakal kuat lah Pai-nya sendirian. 4 player loh di situ. Iya, dan bahkan Bravos Fighter jelas tidak akan bisa menyelamatkan Pai juga. Positioning dari Soriso ini udah ada di garis depan. Dia pede banget dengan item yang sudah didapetin oleh dia.
Nih, dan dari Eman juga udah lumayan berasa dari Iya. damage-nya, penetrationnya sepertinya udah mulai ini sih udah mulai di-respect oleh pemain dari Alter Ego. Oh, ketarik lagi. Wes ketarik lagi itu terkena ke arah Tas. Dan Tas langsung dimajuin aja. Oke, mereka semua akan ditembak lagi dengan satu. Astral Recall yang udah dimiliki oleh Sally Boy. Sementara Sorizo ini bakalan jadi sampai habis-habisan untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ki, lagi-lagi Iron Hook yang begitu menyeramkan. Dan ingat, dia bawa flicker. Jadi bisa ada inisiasi kejutan dari seorang Ki di sini. Yang dimana Alter Ego mereka tidak boleh lupa akan hal tersebut, apalagi Nino. Yap. Bakal diberikan efek shield dari Turtle untuk Eman juga. Yep. Bagi Lasitnya dan tim fight kumpul 5 nih. Langsung dipaksakan begitu Alpha. Hasil. Tertarik lagi dan way. berhasil mendapatkan ke arah Tas. Dan Tas harusnya bisa bertahan. Tapi untungnya masih ada belum yang udah dihasilkan. Namun untuk sekarang Henkinya berhasil langsung dihilangkan. Tapi dengan ada entropi begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Eman. Dan pertempuran yang masih terus berlanjut. Coba lihat Nino, untungnya masih berhasil kabur dari area yang tepat berada di depan pekarangan dari base utama mereka. Wow, dan Eman positioningnya benar-benar sulit banget untuk digapai oleh pemain dari Alter Ego. Wow. Yap. Nih semuanya sedang dipegang oleh Bigetron juga. Holy Crystal selesai bagi Eman. Full damage kali ini. Sudah diraih oleh dia juga. Dan ya item dari Eman. Starlium Sight, ada Feather of Heaven juga punya. Tadi ada Holy Crystal, 3 item core selesai. Dan lihat Sorizo pegangin 2 langsung. Nino, Rasi. Sudah dipegang dan bisa dikotakin oleh Sorizo seorang diri. Ini membuktikan betapa kuatnya sekarang garda terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada Sorizo, ada Ki, ya kan? Jadi tinggal dipilih. Mau ditempel sama Cici atau ditarik sama Iron Hook-nya Franco. Yap. Cuman ini kan ada ngilu juga jadinya untuk si Barasnya juga di area depan ya. Yap, karena Barat ditangkap, terkena Bloodhound. Belakangnya sudah ready Eman Ya, nantinya. hampir Iya. aja tadi tuh kena karena satu player. Mundur lagi mereka, tapi Derby STM masih terus berlanjut. Yap, dan sepertinya dari STM ini masih harus menunggu Lord yang bakal spawn sebentar lagi. Iya, 30 detik ya tentunya untuk Lord yang pertama. Dan di 9 menit ini, Bigetron hampir unggul 10.000 network. Yap. Atau mereka mau maksa sekarang, enggak kan? Keunggulan dari segi levelnya juga terlalu jauh. Buset. Lihat emang level 12, sementara dari Nino level 9 kok Wawa. Jangan kan begitu ya. Ini hampir 10.000, itu kalau di tongkrongan saya mah udah banyak banget itu. Nanti bisa beli kopi bro. Iya di tongkrongan saya Dapat nih ada gorengan nih. Iya, gorengan apa gitu. Biasa di tongkrongan saya nih ada namanya tuh Kotapedia tuh ya kan. Saya nongkrong di situ tuh mantep banget itu. Oke. Dapat gorengan, dapat ini 10.000 lah, bener 10.000 Om. Iya, Iya, dan makanya. juga Tas ini ketinggalan level cukup jauh sih. Bukan cukup lagi, ini banyak ya. Udah terlalu Untuk jauh sih. ketinggalan levelnya untuk Ado Retrieve pun ini Alter Ego akan sulit. Kalau mereka bakal coba buat keluar, mereka harus berhati-hati untuk ketemu dengan Cici. Kalau bukan Cicinya itu tadi. Ditarik dengan Iron Hook, terkena Bloodhound, di follow up oleh Eman. Bahkan sama Ki aja ketinggalan levelnya. Jadi memang agak sedikit berat ya untuk Alter Ego di 2 game yang kali ini. Tapi jangan lupa teman-teman, gaming pakai GoPay. Ya. Nah, ini kode yang kalian bisa masukkan ke dalam aplikasi baru GoPay untuk 50 orang tercepat aja. Nah, recall lagi nih Bigetron nih. Udah Oke. menemukan Ga- kekuatan baris recall dulu, mereka. baris, Iya, baris. baris dulu. Ya. Tapi Lord sudah disecure oleh Bigetron. Lord pertama yang tentunya tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Wah, saat itu golnya Eman Berapa 4.000 selisihnya. Jauh. Punya banget Blood sih. Wings juga. Udah jauh banget. Blood Wings, Holy Crystal, bahkan Holy Crystal kan item 3. Item ketiga Tiga tadi. ya? Yap. Blood Wings baru jadi tadi. Nah, ada konsil yang sudah diaktifkan. Kita lihat dan tertarik langsung dan Tasya. Akankah Tas kali ini bisa bertahan dengan ada yang belum yang udah langsung diaktifkan. Tapi Tasya tidak kuat menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada Lord di bagian tengah. Sementara satu Iron Hook lagi tadi menarik ke arah katapul di bagian bawah. Best turretnya sudah berhasil dihancurkan. Di tengah juga sudah berhasil dihancurkan. Menyisakan 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan Super Ken juga udah ready dengan Guardian Helmetnya. Kali ini Bigetron, apakah mereka akan melakukan closing? Oke, langsung ditarik lagi karena satu play dari Sally Boy menjadi korban. Dan Painya pun harus mundur dulu sedikit dengan satu flicker yang dimiliki. Dia masih punya kesempatan bisa langsung pergi ke area belakang. Tapi Barat, kemasan saset. Bisakah dia untuk mempertahankan karena satu base utamanya? Coba lihat, entropy yang dihasilkan begitu menyakitkan damage yang dimiliki oleh Eman. Dan langsung diusir masuk ke dalam base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan Webinian hadir. Kepedangan harusnya menjadi milik Bigetron Alpha. 2-0 untuk Bigetron Alpha, sang robot mempertahankan posisi mereka sebagai sang puncak klasemen. Bigetron tidak
kalah sama sekali. Alter Ego nggak punya kesempatan. Yap. Bahkan di game kedua tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk bisa membalaskan kekalahan mereka di game pertama. Ya meskipun Eman tadi harus tumbang ya buat di awal. Tapi itu hanyalah awal. Bukanlah akhir bagi dia. Itu dia. Iya karena dia memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali di late game tadi dengan item yang diperoleh untuk Eman juga. Dan clean sweep, Bigetron Alpha berhasil membalaskan kekalahan leg pertama atas Alter Ego. Ini benar-benar membalaskan kekalahan yang mendominasi sih. Full dominasi untuk Bigetron Alpha. Dan cukup hanya dengan kekalahan leg pertama aja. Yep. Setelah itu sisanya dilibas habis di Dan leg yang kedua. Ini kemenangan yang meyakinkan banget, Mo. Kayak gak ada ruang gerak yang bisa diciptakan Alter Ego. Kemana-mana tarikan di Iron Hook Bloodhound-nya dia. Ini sangat menghantui sekali. Zorizo juga berani untuk menzoning pemain lawan. Karena dia udah punya dan dia tahu bagaimana power dari Cici sendiri yang bisa memegang Barat tadi. Itu makanya aku kalau ketemu Cici ya, aku kalau ngeliat Cici aja aku udah serem banget. Dan full senyum, Bigetron menang, timnas juga menang. Amin. Luar biasa. Full Tapi senyum juga gini untuk ya, Troopers. teman-teman dari BSTM, basis robot menang nih. Wah. Dan instalasi dari Bigetron Alpha kembali terlihat memukau. Masuk di minggu yang ke-6 masih mempertahankan tahta mereka di posisi yang pertama. Oke, kalau begitu untuk sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana interview bersama dengan Bude Clara. Pembalasan dendam yang lebih sadis daripada leg pertama, inilah dia tim Bigetron. Mendapatkan kemenangan, balas dendam, lawan Alter Ego leg 1. Kalian tumbang 2-1, sekarang 2-0. Kok kalian serem banget di match kali ini? Mungkin di leg kedua ini kita lebih persiapan sih buat lawan Alter Ego. Persiapan? Ya. Emang apa yang harus dipersiapkan untuk lawan Alter Ego? Maksudnya ya latihan kita mungkin bisa ditingkatin karena kan kita leg 1 kalah kan. Maksudnya kita nggak mau lah kalah di leg 2 lagi. Jadi kayak kita berusaha buat menang di leg kedua. Berusaha menang di leg kedua, tapi ada yang khusus nggak sih mungkin untuk melawan tim Alter Ego? Special case mungkin kamu ngegangguin Pai gitu? Nggak. Aku nggak mau kalah dari Opai. Nggak mau lagi kalah? Ya. Dia soalnya kalau aku kalah dia biasa ceng-cengin aku di grup. Pas leg 1 kalah, Ya dia cengin. cengin. Iya nanti Pai, lihat grup ya Pai. Lihat, habis kamu Pai. Tapi kondisi Pai dan Alter Ego kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih ya. Kondisinya sahabatmu kayaknya posisinya bakal turun ke bawah. Mungkin sebagai sahabat yang pernah dekat dan sampai sekarang juga dekat. Kamu ada nggak sih mungkin tips dan trik biar di atas kayak Bigetron gitu? Buat tips nggak ada sih, yang penting semangat aja lah. Maksudnya aku tahu lah kayak potensi Opa itu dia dan timnya juga jago. Aku yakin mereka bisa cepet lah adaptasi di yang patch yang baru ini dan cepet naik lagi. Diyakinkan bisa naik lagi. Kalau Ki aja bisa bilang kayak gitu, kita menunggu ya Alter Ego supaya bangkit. Dan ngomong-ngomong tentang patch sendiri, kalian sudah membaca patch ini kah? Sehingga permainan kalian terlihat begitu cepat, lancar, nggak ada kendala. Enggak sih, sebenarnya kita di latihan juga masih banyak problem yang mesti kita perbaiki. Jadi kayak mungkin ini ada beberapa yang kita kasih lihat dari hasil update gitu loh. Tapi kita masih banyak mengulik juga dari update yang baru ini. Oh, update baru ini bentar. Ada yang menarik juga di mana Ki kamu mainin Franco. Akhirnya Franco tuh dimainkan sama DNA Bigetron kah? Kayaknya romer-romer yang sebelumnya di Bigetron juga lagi pada pakai Franco. Ini Franco lagi up-upnya. Kemarin gara-gara kalah sama Yivos sih di Francoin, jadi ya kayak ya udah aku pengen coba main Franco juga, ternyata emang seenak itu. Seenak itu Franco. Tarik-tarik. Ya. Narik emosi juga sepertinya iya di sini karena cepet banget. Ini siapa yang gak kaget? Dan kalian terlihat light banget dari Moreno sendiri. Lawanmu kali ini adalah satu player yang bisa dibilang baru banget di mid lane-nya. Gimana kamu melihat performa dari Sally Boy? Ini debut minggu pertamanya loh. Bagus. Bagus aja. Ya bagus lah, kan baru satu season main. Baru. Satu minggu, ini match kedua, 1 minggu. Ya pokoknya baru lah.
Terus ya lumayan jago sih ngelihat kemarin dia lawan Onyx juga lumayan perform lah. Oke, jadi memang terlihat bahwa ini bakal menjadi calon kontender muka atau masih jauh dari Moreno nih? Gak tahu sih. Gak tahu sih ya. Nggak tahu. Karena baru sekali bertemu juga Iya ya. baru sekali juga. Baru 2 match lah kan kelihatan. Lihat nanti aja. Siapa tahu tambah jago. Siapa tahu, karena memang ini baru 2 match tapi kalau Moreno bilang dari performanya kemarin dan hari ini sudah bagus. Iya bagus. Kalau ratingnya berapa nih? Apa rating? Rating debutan Silly Boy minggu ini. 8. 8 per 10? 10 iya. 8 per 10 dari Moreno. Wow, begitu baik tentunya ya. Tapi mungkin kalau sekarang patch baru, Moreno gimana? Lancar untuk Moreno? Lancar sih. Lancar-lancar Iya, aja ya. Lancar. Cuma yang mungkin yang di sini dinantikan Assassin dari Super Ken. Kamu gak kangen sama Assassin Hero-mu? Udah bisa loh. Atau 4 kata lucu juga nih? Gak kangen. Gak kangen? Gak. Jawabnya cepet banget, kenapa? Soalnya main tank aja sih, yang penting menang. Yang penting menang. Jadi menurut Super Ken, sekarang tank emang yang bisa ngebawa kemenangan? Bisa sih dua-duanya tergantung jago apa enggak. Tergantung jago apa enggak. Kan kita tahu Super Ken jago assassinnya. Enggak. Merendah sekali kamu ya. Jadi sekarang memang lebih nyaman dengan adanya fighter atau tank jungler itu. Pilihan aman, Nggak tahu sih aman apa enggak, disuruh coach doang. Aku nurut aja. pasrah aja. Ya. Pasrah aja. Tapi ngelihat mungkin kamu udah nyoba dong Assassin Hero. Udah. Gimana? Mungkin lumayan besar sih potensinya buat di pick di season ini. Cuman belum tahu aja. Masih banyak yang bisa dikulik ya. Ya butuh waktu paling. Tapi akhirnya ini kan udah mungkin lama banget kamu gak ngelawan Assassin Hero. Tadi Tas memakai Link. Gimana? Akhirnya gitu ya, lama biasanya tebel sama tebel, habek-habekan, kejar-kejaran. Sekarang lawanmu adalah Assassin yang dipakai oleh Tas dengan Linknya. Tas dengan Link. Lawan Assassin tadi lumayan enak sih soalnya dimakan langsung mati dia. Dimakan barat. Oh, dilahap ya. Jadi memang sekarang tergantung match up-nya. Ya, Ya, begitulah ya. Dan kita akan melihat gak sih, kamu ada gak sih kayak bilang ke coach, "Coach please dong, aku mau pakai ini." nggak ada sih, nurut aja nurut, anak baik-baik. Anak baik-baik. Oke, emang bener ini anak baik-baik? Sorry, so kasih tahu dong, emang ini anaknya baik-baik semua, nurut semua? Baik-baik, mau nurut ya. Mau nurut. Ini saling menjaga satu sama lain sepertinya ya. Tapi sorry, so kemenangan kali ini, apa respon kalian ketika tadi udah kelar? Bus, apa yang pertama kali kalian teriakin? Ada nggak yang paling ribut tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berhasil balas dendam. Karena di leg kayaknya kalian cuma kalah dengan 3 tim aja nih. 1 udah bisa kalian kalahin. Nextnya, apa tantangan terbesar untuk balas dendam sebenarnya? Nggak tahu sih, fokus sama tim aja sih, nggak mikirin balas dendam gitu. Fokus sama tim aja. Ya, Tapi losing to time bukan option dong. jadikan pelajaran lah buat kita. Jadikan pelajaran. Oke, now you're on top guys. Masih di atas, di pucuk tempat yang kayaknya sulit untuk digeser tim-tim lain. Eman, you're on the top of the classement now. How do you say about that? Alhamdulillah. Alhamdulillah Eman. Eman, Bude penasaran. Is there any new words, Indonesian words that they teach you? Ada nggak bahasa Indonesia baru? Gak gitu? ada. Gak ada? Gak ada, serius? Gak ada. Kalau ngatain sesuatu dalam bahasa Indonesia, closing for this week for Bigetron, can you say it in Indonesia? Terima kasih Bigot Troopers for coming in this venue for the efforts, and I hope next week we'll come back again. Yeah. We'll come back again. Still on the top and Bigetron. Masih mix bahasa Inggris Indonesia ya. Nextnya Bude bakal request full Indonesia. Eman, not that. Dan itulah dia. Dari tim Bigetron dengan 2 game yang sangat cepat. Caster, game begitu cepat. Apa yang terjadi
sedang terjadi Bude. Iya. Alter ego dihancurkan barusan. Wow, dominasi penuh ya. Dominasi penuh, makin cepat malah di game yang kedua. Tarikan-tarikan Iron Hook yang pas juga tadi Yap. kan. Yes. Dari awal dan bahkan itu tadi. Bagaimana dominasi Bigetron Alpha ini jalan semuanya. Aku Ya. ngelihat kayak Bigetron menang 2-0 ini dan bahkan di setiap gamenya tuh kayak sempurna. Hampir menyentuh kata sempurna buat Bigetron. Minggu ke-6 ya, ini jadi Iya, minggu yang minggu ke-6 meyakinkan ini ya. banget buat Bigetron. Ya dan bahkan bisa dibilang gamenya juga bukan game yang mid to the late game. Nggak ada, di bawah menit 15 semua. Iya makanya. Di bawah menit 15 catat tuh Iya. kalau Bigetron Alpha tuh. Karena mereka tiap kali dapat satu objektif. Mereka convert lagi, dapat lagi yang lain. Mereka dapat point kill, mereka menang di sini sana semuanya. Iya. Dan itu yang buat mereka akhirnya unggulnya jauh banget tadi. Iya, benar. Dari roamernya yang bisa unggul level dibandingkan dengan jungle lawan. Kontainer terkuat benar-benar kuat banget untuk season kali ini dan player of the match kita MVP untuk di match kali ini adalah Eman. Eman Ya, akhirnya ada Bloodwings ya. Yep. Karena gak ada Esmeralda ya. Iya. Jadi boleh dong pakai extra shield juga, extra movement speed. Dan Nathan yang dipakai oleh Eman tadi. 7-2-3 akhirnya memang ada point dead untuk Eman sendiri. Di early mungkin dia tumbang tapi wow masuk ke late game-nya. Masuk ke late game ya udahlah. Ya apalagi dia dipaketkan bersama dengan Franco. Bloodhunt ditambahkan di belakang juga dengan damage dari super position yang bisa diberikan oleh Nathan sendiri. Diacak-acak semua sama Eman tadi. Ya itu dia masalahnya. Kalaupun nantinya itu adalah Baran sendiri walaupun ada support system yang emang tadi terlihat Iya, ada Florin. ada Florin ya. Gak bakal kuat juga. Ya nggak bakal lama. DPS-nya hitungannya jauh lebih gede damage-nya daripada apa yang disalurkan lewat HP gitu. Betul. Tadi bahkan ada Bloom yang kita lihat kan ada Bloomnya memang nyelamatin. Iya. Tapi berapa lama sih ada Bloomnya selalu ready juga gitu loh untuk bisa mengcover gak setiap saat ada. Dan first blood memang bisa diambil oleh Nino. Tapi team fight continues untuk perang di area dari objektif. Ini kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Bigetron Alpha. Super Ken dengan Fredrin dia, efek taunting, efek damage dan bahkan Zorizo dengan cicinya juga. Ini selalu bisa memegang tas yang berusaha untuk masuk mendapatkan objektif. Jadi sangat sulit untuk bisa keluar dan bahkan Ki yang kita bahas dari awal, tarikan Iron Hook dia bisa tepat sasaran secara terus-menerus juga. Ini bahaya banget ya karena tiap kali ada yang ditarik, orang yang ditarik itu kemungkinan besar bakal tumbang. Karena di belakang damage-nya udah terlalu besar ya. Dan kan kita tahu Barat hitbox-nya besar. Nah ini nih belum. Iya. Ini masih ada Bloom-nya, masih bisa Masih ada ditahan. belum selamat betul. tuh. Masih ada nyawa lah tasnya tuh. Ya, tapi yang kedua kan yang kita lihat di sini nanti ya, ini ditarik lagi. Dibalaskan jadi tarik, ini ada Bloom. Ini ada Bloom yang masuk, tapi nggak bisa nahan Nggak bisa. akhirnya. Damage-nya udah terlalu besar dibandingkan Terlalu besar heal-nya ya. ya. Iya. Mungkin belum di awal-awal masih oke lah ya. Wah itu lagi-lagi flicker terakhirnya cantik banget tuh. Iya, tarikan Iron Hook lagi kena selalu Karena nih. di posisi ini Bigetron yang lebih siap untuk team fight. Iya. Dan membuat semuanya langsung jadi sulit. Iya, tadi Buat juga Altri. Baransnya keluar dari base kemasan saset Om. Kecil ya. Kici. Dan Kici. ditahan bahkan ya di area base dia nggak bisa kemana-mana. Iya. Paksa keluar loh. Paksa keluar ditarik. Wow, tapi itulah Bigetron, robot yang begitu kuat untuk di season kali ini. Dan seperti yang kau bilang, 2 game semua di bawah 15 menit. Dan Iya. bahkan game kedua lebih cepat, 11.38 ya. 11.38. Cuman 1 purple buff Lung. 1 buat Alter Ego. Sisanya mana? Ya itu di Fredrin. Semuanya di Fredrin. Pokoknya Super Ken main 2 game ini, kunci dia cuma di purple buff. Iya purple buff. Pokoknya ada purple buff musuh. Wah ini ada pasti nih. Ada Super Ken di Dia nggak- samping nih. Dia kayak merasa, aku nggak punya purple buff, aku main ke tempat lawanku deh. Iya purple buff ya udahlah kasih ke Eman mungkin ya kalau memang Emannya butuh tadi. Dan memang untuk agresi dari Bigetron Alpha mereka lagi mengulang apa yang mereka lakukan di game yang pertama. Tidak memberikan kesempatan untuk Alter Ego sama sekali bahkan ya. Apalagi di game yang kedua ini lebih besar lagi pressure-nya. Mereka bawain cicinya pegangin si Tas. Iya. Tadi aku pikir mereka akan bawa Pakito ya, tapi ternyata cicinya lebih menyebalkan Ya ya. kalau Pakito mungkin double jamnya nggak bisa terlalu besar damage-nya ya. Itu benar. Bisa ditelan langsung tapi kalau Cici nih dia bawa Purify juga. DPS-nya ganggu banget Om. Iya, Iya. memang pelan nih Memang kelihatannya. pelan, tapi kan ganggu dan juga menghantui kan Cimomo. Iya. Benar. Udah ganggu ngasih efek slow. Terus dia bawa beberapa item defense juga kan. Di sini ada Brute Force, ya kan? Lalu ada Oracle juga. Barat saja tadi diekorin punah. Balik ke zaman megalitikum lagi tuh, hilang udah. Jadi kici. Hilang dinosaurus. Punah, beneran punah ya ini ya. Ya, Tapi Floriso ya. dengan War X Brute Force ya, Oracle juga. Buat item penunjang dia untuk bisa mempercepat lagi efek lifesteal Wow. yang bisa diberikan. 4 poin kill Alter Ego ini 3 dari Nino. Memang karena first blood-nya diambil sama Nino juga. Iya. Ya kan? Dan pressure di early juga ke arah Eman. Tapi ya
Udah cuma landingnya Eman doang sebenarnya yang kena pressure. Ya, sisanya ya itu bebas. Sorry support can. Moreno ya udah jalan-jalan. Trio Masuk purple midnya buff-nya. jalan, Ya, betul. masuk purple buff-nya lawan. Wow, itu GPM tertinggi sampai dengan sejauh ini. 4 1028. digit. Oke, finally season 13 ada 4 digit. 4 digit. 1028 reach guy by Eman. UBS Gold. Mencatatkan satu perolehan baru lagi untuk Eman ya. Rekor ya ini ya. Ya, aku sepanjang ini season ini ngeliat 900 sekian Ya, sekian. ya, 940 ya. ada lah sempat lah. Ya, ya. Gak nyampe 1000 lah ya. Ya ini 1028 seharusnya ini adalah yang tertinggi untuk season 13. Wah, dan lihat tuh. Ki dengan Franco-nya 9 assist best wingman. Tapi Tos terpaksa menjadi sunback. Iya, ya mau gak mau ya. Karena ya dia benar-benar yang diharus habis-habisan ya. Iya, karena curtain call buat dia slow. Terus udah dicicil, udah hampir sampai ke lawannya tinggal separuh HP. Dia pilihan maju atau mundur sekarang. Bener. Gak bisa ngonornya juga. Mau maju juga salah, mundur Ya, juga salah. salah. Dan ya memang itu ada belum yang bisa dikasih. Tapi pada Iya. akhirnya jadi sudah kan. Hmm. Habis belum sudah. Wow, dan kita melihat tentunya untuk golden moment by UBS seperti apa nih dari sisi Bigetron Alpha. Penasaran? Jadi langsung saja kita saksikan ini dia golden moment. Kasih tau kalian. Gak ada grip, jangan neng. Gua bawa. Disiplin guys, Lu mau bawa man? Lihat baret boy. Gas. Gigit. Fighting, aman neng. Lihat Eman. Aman gua. Bisa fake, masih bisa fake. Depanin Ken. Guys, ini boleh recall Lihat. Ayo recall di media, recall. Ini. Gimana? Sini. Oi, Aco, ini apa ini? Guys, lihat gua ya. Gas. Coba guys. Lihat gua. Celi boy. Gua gigit. Atas man. Mati. Gua ulti. 1, 2, 3. Keluarin